Mesat ngepung luhur di awan-awan beber kena jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Nah, pada pekan ini kita akan mendiskusikan bersama satu teori pokok, satu teori sentral dalam Sosiologi Ekonomi, yaitu Embeddedness Theory. Embeddedness berasal dari kata embed yang artinya adalah melekat, namun ini dibentuk dalam bentuk participle yaitu embedded, sehingga artinya adalah yang terlekat. Nah, karena harus dijadikan sebagai kata benda, maka kemudian diberi partikel ness di belakangnya yaitu embeddedness, sehingga kita terjemahkan menjadi keterlekatan atau teori keterlekatan. Baik, ada 4 hal yang akan kita diskusikan pada pekan ini. Yang pertama adalah individu dalam embeddedness theory. Kemudian yang kedua, pasar dalam embeddedness theory. Dilanjutkan dengan embeddedness versus disembeddedness. Dan yang terakhir adalah over embedded versus under embedded. Baik, rekan mahasiswa, kita masuk pada sub materi yang pertama. Namun sebelumnya perlu kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan teori keterlekatan. Jadi teori ini melihat bahwa tindakan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu itu disituasikan secara sosial dan melekat atau embedded dalam jaringan sosial antar individu. Nanti akan kita jelaskan di belakang mengenai definisi ini. Nah, jaringan sosial tersebut melekat pada serangkaian norma dan nilai tertentu, baik pada aspek sosial, hukum, budaya, politik, dan sebagainya. Nah, yang perlu dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa bahwa teori embeddedness ini kali pertama diperkenalkan oleh Karl Polanyi. Kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Mark Granovetter pada tahun 1985 yang tersebar di berbagai jurnal yang dia tulis. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana perbedaan antara tindakan ekonomi yang terlekat atau yang embedded dengan unsur-unsur non-ekonomi dengan perilaku-perilaku ekonomi yang itu tidak terlekat dengan unsur-unsur di luar ekonomi. Nah, untuk masyarakat modern, sebagaimana yang dikatakan oleh Granovetter bahwa perilaku masyarakat modern itu atau perilaku ekonomi masyarakat modern itu pada dasarnya terlekat ya, dengan unsur-unsur non-ekonomi. Jadi masuk pada kategori embedded atau over socialized. Namun demikian, Granovetter memilahkan antara yang terlekat secara kuat dengan yang under embedded atau yang terlekat dengan lemah. Jadi keterlekatannya dengan unsur-unsur non-ekonomi itu relatif lemah. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu individu dalam teori embeddedness. Teori embeddedness memandang bahwa seseorang individu itu bukanlah pribadi yang otonom saat membuat keputusan ekonomi. Itu artinya adalah bahwa tindakan ekonomi si A itu dengan memperhatikan keberadaan si B. Tindakan ekonomi si C juga memperhatikan keberadaan si D misalnya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari teori ini juga dapat dipahami bahwa tindakan ekonomi itu tidak hanya sekedar mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga memasukkan unsur-unsur yang lain seperti unsur budaya, agama, norma, dan seterusnya yang turut berkontribusi terhadap seseorang ketika dia melakukan tindakan ekonomi. Jadi apa yang akan dibeli, apa yang akan dikonsumsi. Nah, ini dia akan mempertimbangkan unsur budaya. Dia juga akan menjadikan agama sebagai salah satu referensi ketika akan menentukan pilihan-pilihan atau choice, baik itu dalam tindakan produksi maupun dalam tindakan konsumsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang kita melihat lebih jauh lagi. Menurut teori embeddedness, ya,
ini masih kaitannya dengan individu, penggunaan konsep atau teori utilitas tidak dapat menjelaskan secara penuh perilaku ekonomi individu dan hubungan sosial antar individu. Jadi kalau dalam teori utilitas, setiap orang, setiap individu ketika dia melakukan tindakan ekonomi, maka yang dikedepankan adalah self-interest atau kepentingan pribadi. Bahkan kalau kita membaca dalam karya Adam Smith ya, dalam The Wealth of Nations, jadi seorang tukang roti itu membuat roti atau memproduksi roti bukan karena dia memikirkan apa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat untuk makan siang atau makan malamnya, bukan. Jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi dia memproduksi roti itu lebih karena untuk memperoleh keuntungan. Jadi sekedar untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Mencari keuntungan, berbisnis, mencari profit itu tidak salah, tetapi ketika semuanya itu lebih digerakkan pada kepentingan diri sendiri atau ego, self-interest, maka itu yang disebut dengan teori utilitas. Nah, namun dalam kenyataannya sekarang tidak sedikit ya para pelaku ekonomi, baik itu produsen, bahkan juga termasuk konsumen, ketika dia menyusun tindakan-tindakan ekonominya, itu dengan mempertimbangkan keberadaan orang lain. Ya. Kalau saya tidak memproduksi X, bagaimana nanti pasar akan terpenuhi kebutuhannya, misalnya seperti itu, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian hubungan sosial antar individu, setiap orang itu berinteraksi, melakukan hubungan dengan orang lain. Nah, di situ ada take and give, ada memberi, ada menerima, dan seterusnya, yang dalam beberapa hal itu tidak dapat dijelaskan dengan teori utilitas. Maka teori embeddedness ini yang kemudian nanti akan mampu untuk menjelaskan, menguraikan, mendeskripsikan mengapa terjadi hubungan sosial antar individu. Terkadang seseorang bersedia untuk merelakan apa yang dia miliki itu dikonsumsi, dinikmati, dan diterima oleh orang lain. Demikian pula sebaliknya. Nah, kemudian yang ketiga, dalam teori embeddedness dikatakan bahwa pada masyarakat modern yang self-interest dengan semangat laissez-faire, ekonomi itu terdiferensiasi dalam skala yang sangat besar dengan masyarakat sehingga kohesi sosial terancam. Jadi kalau orang lebih mementingkan pada kepentingannya sendiri atau self-interest, semangatnya adalah laissez-faire atau leave me alone, biarkan saya sendiri, kamu tidak perlu mengintervensi saya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan da'hu ya'mal, ya, maka pasar itu nanti akan menjadi entitas tersendiri. Ekonomi itu akan berdiri sendiri tanpa ada keterkaitannya dengan aspek-aspek yang lain, entah itu agama, politik, budaya, dan seterusnya. Nah, jika ini terjadi, maka kemudian kohesi sosial menjadi terancam. Ikatan-ikatan sosial akan berpotensi menjadi rapuh dan kemudian luntur. Ini apabila masyarakat modern terus-menerus digerakkan karena semangat self-interest. Ya, walaupun dalam perkembangannya sekarang kita bisa melihat bahwa ada nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial yang coba dikembangkan oleh masyarakat untuk selalu hidup bersama, membangun kebersamaan. Ya, jadi ada istilah to live together. Jadi belajar untuk hidup secara bersama-sama. Kalau dulu orang Jawa mengatakan mangan ora mangan ngumpul. Jadi semangat kolektivisme, semangat kebersamaan itu yang kemudian menjadi salah satu nilai dasar ketika melakukan berbagai jenis tindakan, tidak terkecuali tindakan ekonomi.